Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama kembali beribadah di minggu hari ini. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan masih berikan kepada kita kekuatan untuk beribadah. Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama beribadah di dalam satu tema, hati yang mengenal kasih Tuhan. Bapak Ibu, kasih Tuhan senantiasa dicurahkan di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam banyak kesempatan kita sering meragukan kasih Tuhan. Kita kurang mensyukuri kasih yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita lewat sekeliling kita, yang Tuhan nyatakan kasih-Nya lewat orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah pada kesempatan ini kita menundukkan kepala guna mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu besar. Dengan akal pikiran kami tahu bahwa kasih Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami. Namun di banyak kesempatan, kekecewaan, kepahitan, bahkan gangguan yang kecil saja di dalam kehidupan kami dapat membuat kami bersungut-sungut, marah, dan kehilangan pemahaman, kesadaran bahwa kasih Tuhan masih terus dilimpahkan pada kami. Ampunilah kami, jikalau kami lebih memilih untuk meninggalkan kasih Tuhan, menolak untuk melihat kasih Tuhan, dan sebaliknya kami terus hidup di dalam dosa. Ampunilah kami. Dan jikalau kuasa kasih pengampunan Tuhan dicurahkan pada kami saat ini, tolonglah kami, manusia yang berdosa ini, agar kami boleh merasakan kasih Tuhan. Bukan sekedar mengetahui dengan akal pikiran kami, tetapi dengan segenap hati jiwa kami boleh merasakan kasih-Mu ya Tuhan, tidak meninggalkan kami. Dan kami percaya kuasa kasih pengampunan itu pun mau menuntun kami ke jalan yang benar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kepada kita yang telah diampuni dosa-dosanya, Allah memberikan pengampunannya. Inilah berita anugerah itu, Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu
dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang kecil, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, kedamaian kekal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menyatakan isi hatinya kepada putranya yang tunggal Kristus Yesus, di mana Kristus Yesus juga meneruskan kepada kami di dalam firman-Nya dan juga memelihara di dalam kuasa Roh Kudus. Pada saat ini kami mau membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Biarlah perkataan Yesus dan kuasa Roh Kudus, kuasa yang datangnya dari Allah, memimpin kami agar kami boleh sampai pada pemaknaan isi hati Tuhan. Berkata-katalah kepada kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-19. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 hingga 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah,
Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Suatu kali sepasang pemuda-pemudi pergi berkencan. Ketika mereka akan makan, bertanyalah si pemuda ini pada kekasihnya, "Kita mau makan di mana?" "Terserah," jawab si pemudi. "Kita makan sate kambing ya." "Ah, aku gak suka tempat kayak gitu, banyak asapnya, bikin sesek," kata si pemudi. Oke, kalau begitu makan seafood saja ya," kata si pemuda. Tapi pemudi itu kembali menjawab, "Aku lagi gak pengen makan seafood." "Ya sudah," jawab kekasihnya, "kalau begitu mau makan apa nih?" "Terserah," jawab si pemudi. Serba salah. Dipilih tempat tertentu tidak mau, tetapi diberi kebebasan untuk memilih sendiri juga menolak. Di tempat lain, seorang istri memutuskan untuk berhenti bekerja setelah melahirkan anak pertamanya. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan nasihat-nasihat, terutama nasihat dari mertuanya, bahwa keluarga itu lebih penting dibandingkan pekerjaan. Namun dalam sebuah arisan, ia mendengar mertuanya ikut membandingkan menantunya yang tidak bekerja, sehingga dikeluhkan tidak dapat membantu suami meringankan beban perekonomian keluarga. Serba salah. Dituruti keluar dari pekerjaan untuk merawat anak, tapi kemudian disalahkan karena tidak punya penghasilan sendiri. Pernahkah Anda juga berada dalam situasi yang demikian? Serba salah. Apapun yang Anda lakukan tidak ada yang benar, semua salah. Demikian pula yang terjadi dengan keberadaan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yesus merasa heran dengan ketidakpercayaan orang-orang pada pemberitaan yang telah Yesus ungkapkan. Karena itu Yesus berkata, "Dengan apa kuumpamakan angkatan ini?" Yesus mengumpamakan dengan anak-anak yang duduk di pasar yang berteriak kepada temannya, "Kami meniup seruling, menyanyikan nyanyian gembira, tapi kok kamu gak menari? Kami menyanyikan lagu duka, tapi kamu tidak bersedih, tidak berkabung." Yohanes datang memberitakan pertobatan, dan aturan yang keras disampaikan oleh Yohanes. Yohanes berpuasa,
Matius pasal yang ketiga bahkan mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis makanannya adalah belalang dan minumnya madu hutan. Tapi kemudian karena makanannya yang tidak lazim itu, orang-orang mengatakan ini orang kerasukan setan. Sebaliknya, ketika Yesus memberitakan kerajaan Allah dan aturannya lebih bebas dibandingkan dari apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus di situ kita lihat lebih bebas pemahamannya dibandingkan dengan pemahaman orang-orang pada masa itu tentang Taurat. Yesus makan dan minum bersama-sama dengan orang berdosa. Lalu orang mengatai Yesus rakus, pelahap, menyamakan Yesus dengan orang berdosa. Yang aturannya keras ditolak. Yang aturannya lebih ringan, lebih bebas juga ditolak. Mereka yang menolak Yesus bukanlah orang sembarangan. Kelompok yang seringkali terlihat berseberangan dengan Yesus adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki. Mereka ini adalah kelompok orang terpelajar, kelompok orang yang pandai dan disebut bijak. Hal ini dapat kita lihat dari perkataan Yesus di ayat 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Apa yang tertulis di sini sebetulnya Yesus sedang bicara tentang kelompok orang pandai ini. Gitu ya. Mengapa mereka yang belajar dan pekerjaannya berkaitan dengan Taurat tidak dapat menerima pemberitaan Yesus? Mengapa mereka tidak dapat melihat kebenaran yang dinyatakan lewat pekerjaan Yohanes Pembaptis maupun Yesus? Penyebabnya, mungkin orang-orang yang pandai ini terkungkung oleh gagasan dan penilaian mereka. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama tentang gagasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita belajar, kita membaca gagasan atau pemikiran tentang sesuatu. Gagasan yang kita baca itu biasanya akan mempengaruhi pemikiran kita dan turut membentuk gagasan kita sendiri. Misalnya, kita membaca buku yang berisi gagasan tentang pendidikan anak. Bahwa anak itu dikatakan seperti kertas putih yang polos, yang kemudian bisa ditulis apa saja. Bahwa anak mempunyai daya serap yang luar biasa. Karena itu anak perlu dirangsang dengan aktivitas, kegiatan A, B, C, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya anak bisa menjadi anak yang unggul. Gagasan tentang anak ini baik, tapi gagasan yang mengkristal bahwa menjadi anak unggul harus mengikuti kegiatan A, B, C, dan seterusnya dapat menghalangi kita untuk menyelami keberadaan si anak yang nyata dan unik. Anda dapat melihat bagaimana orang tua yang terlanjur mempunyai gagasan yang tidak realistis tentang anaknya, pada akhirnya membuat keretakan yang tidak perlu. Orang tua berpikir anaknya harus menjadi pengusaha seperti orang tuanya. Lalu orang tua menolak mengakui bahwa anaknya itu punya minat, bakat, dan potensi di bidang yang lain, seperti musik atau seni. Nah, orang-orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat sudah mempunyai gagasan tentang Allah sebagai yang Maha Kudus.
Untuk menjaga kekudusan Allah, maka Allah memberikan peraturan-peraturan. Nah, umat Tuhan harus menegakkan peraturan-peraturan ini. Misalnya, pergaulan kita sebagai umat kudus harus diperhatikan. Kita tidak boleh berkumpul dengan orang berdosa. Maka ketika Yesus berkumpul dan makan dengan orang berdosa, hal itu dipandang sebagai pelanggaran kekudusan. Sebaliknya, Yohanes yang mengatakan dengan cara keras agar orang-orang bertobat juga ditolak. Sebab sekalipun perkataan Yohanes mengandung kebenaran, caranya yang keras tidak dapat diterima. Gagasan bisa menghalangi kita untuk pada akhirnya melihat sesuatu secara nyata dan menerima keunikan. Ini dialami oleh orang-orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat. Yang kedua, penilaian. Kita sering kali menilai seseorang. Wah, dia cantik ya. Orang itu jelek. Orang ini baik. Orang itu jahat. Penilaian semacam ini seringkali tidak disadari telah menghalangi kita untuk melihat orang sebagaimana adanya juga. Ketika orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat menyebut orang berdosa, mereka menunjuk pada kelompok orang yang sepenuhnya jahat dan terbuang dari hadapan Tuhan. Tapi Yesus tidak berpendapat demikian. Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Artinya, Yesus tidak membiarkan penilaian masyarakat menghalangi Yesus untuk datang mendekati dan bersahabat dengan mereka. Sebab orang yang berdosa juga membutuhkan pertolongan. Jadi sampai di sini kita melihat bagaimana kepandaian orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat tidak menolong mereka untuk dapat mengerti karya kasih Yesus dan menerima Yesus dengan ikut berbuat kasih yang sama. Ketika kepandaian, keahlian yang kita miliki ternyata tidak menolong kita untuk dapat lebih banyak berbuat kasih, kita mesti mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah gagasan dan penilaian telah menghalangi saya untuk dapat mengasihi? Apa dengan begitu banyak belajar, gagasan dan pemikiran yang saya miliki mengerucut pada penilaian yang menghalangi saya untuk bisa melihat, menerima, dan mengasihi orang lain? Semestinya kita bertanya, kalau demikian untuk apa ya saya susah-susah belajar, mengejar untuk menjadi orang pandai? Untuk apa kepandaian dan keahlian yang saya miliki jika saya tidak mampu hidup mengasihi? Pertanyaan-pertanyaan ini patut untuk kita renungkan. Sudahkah segala kemampuan dan keahlian yang saya miliki memampukan, menolong saya untuk dapat lebih mengasihi yang lain? Keahlian, kemampuan kita berguna untuk mencari nafkah. Keahlian, kemampuan kita berguna untuk menghidupi diri kita dan keluarga, memberi kenyamanan untuk kita. Tapi sebaiknya tidak hanya berhenti di situ. Kita juga perlu mengingat yang lain, menolong yang lain. Seorang yang gemar memasak dan mempunyai usaha catering ingin berbagi dengan membagikan makan siang gratis setiap
sebulan sekali. Seorang ibu rumah tangga yang adalah lulusan dari Fakultas Hukum. Ketika lulus, dia menerima predikat sangat memuaskan, cum laude. Tapi dia menjadi ibu rumah tangga. Dan dia memberikan bantuan konsultasi hukum bagi masyarakat miskin di sekitar rumahnya. Seorang anak remaja yang cukup pandai di bidang matematika bersedia mengajar teman-temannya yang kesulitan belajar matematika. Remaja ini bahkan berinovasi dengan mengajak temannya yang lain yang menguasai mata pelajaran tertentu untuk juga mau mengajar temannya yang lain. Dengan demikian, pengetahuan, keterampilan dapat dibagikan sebagai wujud kasih kita kepada sesama. Di ayat 28 hingga ayat 30, kita membaca undangan Yesus kepada orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Undangan Yesus terlepas dari penilaian ataupun gagasan tentang orang benar atau orang berdosa, terlepas dari penilaian baik ataupun buruk. Undangan Yesus ditujukan kepada semua orang yang tentunya pernah merasakan kelelahan dan beban hidup yang berat. Semua orang pernah merasakan lelah hati, lelah badan, lelah pikiran, merasakan beban hidup. Ada kalanya kita merasa hidup yang kita jalani begitu berat dan kita merasa lelah. Padahal mungkin kita merasa telah berupaya melakukan yang terbaik. Sudah berupaya sabar dan mengasihi, tapi balasannya menyakitkan. Sudah berusaha bekerja dengan sekuat tenaga, tapi hasilnya mengecewakan. Yesus berkata, "Marilah, datanglah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Bapak, Ibu, saudara-saudari, hidup tidak mungkin tanpa ada persoalan. Selalu saja ada yang menjadi beban pergumulan kita. Namun kunci terpenting adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Belajarlah pada Yesus, karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajarlah untuk melihat persoalan hidup, menghadapi dan mengatasinya dengan hati yang lembut. Jangan keras hati. Dengan kerendahan hati, agar kita dapat belajar dan mengerti maksud Tuhan untuk membentuk hidup kita. Tuhan mau membentuk hidup kita seperti apa nantinya. Dan Anda tahu sendiri, ketika Tuhan sedang membentuk kehidupan kita, Ia selalu memulainya dari hati Anda. Jadi, lembutkanlah hatimu dan belajarlah untuk rendah hati. Amin. Saat teduh bagi kita.
Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama berdoa. Kami datang ke hadirat Tuhan. Di waktu doa syafaat ini, kami mau berdoa bagi beberapa hal yang menjadi pergumulan kami. Saat ini ya Tuhan, kami masih terus bergumul dalam kehidupan kami bersama menghadapi pandemi COVID-19. Kami melihat bagaimana angka penderita di Indonesia masih terus meningkat. Kami tahu bahwa ini adalah persoalan kami bersama. Tuhan, kami meminta pertolongan dari Engkau. Mampukan kami untuk dapat melakukan bagian-bagian kami dengan sebaik-baiknya. Protokol kesehatan yang kami upayakan untuk terus dilakukan secara disiplin. Bepergian menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kami membuat prioritas-prioritas hal-hal apa di mana kami perlu untuk keluar dan apa yang kami dapat tunda atau kami tahan untuk tidak bepergian. Kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan mampukan agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan. Tetapi juga bagi pemerintah kami yang terus mengupayakan melakukan hal-hal kebijakan-kebijakan untuk mengatur dan juga untuk mengantisipasi atau untuk mengupayakan segala hal yang terbaik. Juga tim medis yang sampai saat ini masih terus berjuang untuk melakukan perawatan pada pasien-pasien dengan berbagai macam penyakit termasuk juga dengan COVID-19. Tuhan, setiap anak-anak-Mu mempunyai bagiannya masing-masing untuk dikerjakan. Maka biarlah kami boleh melakukan bagian kami dengan sebaik-baiknya. Saat ini kami juga ingin bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, dalam kelemahan tubuhnya, menjalani perawatan, pengobatan, ataupun juga pasien-pasien dari COVID-19. Kiranya kuasa Tuhan boleh bekerja, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Tuhan akan naungi saudara-saudara kami yang sakit ini, supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan, mereka tidak merasa sendiri, dan mereka boleh mendapatkan pemulihan dan kekuatan. Kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam pergumulan, dalam beban kehidupannya masing-masing. Ada yang bergumul dalam persoalan dalam keluarganya, dengan kebutuhan kehidupan, dengan pekerjaannya. Ada yang bergumul tentang rencana-rencana untuk hari depan, dan juga pergumulan lainnya. Tuhan, kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Temani kami ya Tuhan, biarlah terang kasih Tuhan
memampukan kami untuk melihat kehidupan kami, persoalan-persoalan kami, dan kami boleh menemukan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dasar pemberian persembahan kita ialah dari 1 Tawarikh 29 ayat 12 sampai yang ke-13. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terteri. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menaikkan doa persembahan. Bapa di dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi akan kehidupan kami, dan tiada henti Tuhan memberikan kecukupan di dalam hidup kami sehari lepas sehari. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur. Kami datang kepada Tuhan membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Persembahan yang tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Namun Tuhan sudilah untuk dapat memberkati persembahan kami ini. Dan biarlah persembahan kami ini ya Tuhan boleh menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku.
Marilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus kepada dunia, Jadilah sahabat sesama. sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berada di atasmu untuk mencurahkan kasih karunia-Nya. Tuhan berada di depanmu untuk memimpin engkau dalam kebingunganmu. Tuhan berada di sampingmu untuk menghibur engkau dalam kesedihanmu. Tuhan berada di belakangmu untuk mendorong engkau dalam kelesuanmu. Tuhan berada di bawahmu untuk menopang engkau dalam kejatuhanmu. Tuhan berada di dalammu untuk memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal pikiranmu. Amin.